Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya dengan sempurna. Salawat dan salam, marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah, kebenaran, dan petunjuk hidup. Saudaraku yang saya hormati, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa hidup ini adalah anugerah yang penuh dengan tujuan. Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Namun, tak jarang dalam perjalanan kita terlupa dan teralihkan dari tujuan kita yang hakiki ini. Melalui dakwah ini, marilah kita kembali mengingatkan diri kita dan sesama untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan rahmat kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Kansa Atifa Maritsa dari kelas MP 4802 dengan NIM 607042400028. Pada ceramah kali ini saya akan membawakan judul, yaitu toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, toleransi dalam kehidupan beragama adalah sikap yang saling menghormati, menghargai, dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan ajaran agama atau keyakinan mereka tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Islam sebagai agama lil alamin mengajarkan kita untuk berdampingan dengan damai. Meskipun kita memiliki perbedaan yang banyak termasuk agama. Yang pertama, toleransi dalam pandangan Islam. Toleransi dalam pandangan Islam sangat jelas tercermin dalam Al-Quran dan hadis dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat." Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak mengajarkan paksaan dalam keyakinannya. Setiap individu memiliki hak untuk menjalani hidupnya, baik itu dalam agama, kepercayaan, atau cara pandang hidup. Ini adalah bentuk kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang telah Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh lagi, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa perbedaan di antara umat manusia adalah bagian dari takdirnya dan itu harus dipahami dengan bijak. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah takdirnya yang harus diterima dengan baik dan rasa syukur. Yang telah terpenting adalah ketakwaan seseorang hamba di sisinya. Pertama, dalam kehidupan keluarga, toleransi berarti menghargai pilihan agama anggota keluarga, saling memberi ruang untuk beribadah dan beraktivitas sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini bisa menjadi contoh yang sangat baik bagi anak-anak kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan pribadi yang baik. Kedua, dalam berinteraksi dengan tetangga dan teman, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan. Islam mendorong umatnya untuk menyebarkan kasih sayang dan kebaikan untuk semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, tetapi kepada semua umat manusia dan semua agama, tanpa membedakan agama atau latar belakang mereka. Ketiga, dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, toleransi dapat diwujudkan dengan bekerja sama dalam kegiatan yang bermanfaat meskipun kita memiliki perbedaan agama, misalnya bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, mendukung kegiatan sosial, dan sebagainya. Dalam surat Al-Mumtahan ayat 8, Allah berfirman, Allah tidak akan melarang kamu untuk
untuk berbuat baik atau berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki perbedaan agama, kita tetap diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap mereka yang tidak mengganggu agama itu. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan praktik toleransi dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam hal toleransi beragama. Beliau selalu menerapkan prinsip yang saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai meski banyak perbedaan. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah ketika Nabi Muhammad menjalin hubungan baik dengan umat Yahudi di Madinah, bahkan mengizinkan mereka untuk menjalani ibadah di tempat ibadah mereka. Pada suatu kesempatan ada seorang Yahudi yang meninggal dunia dan Rasulullah SAW meminta agar jenazahnya dihormati. Bahkan beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah meskipun beliau berbeda agama dengan orang yang meninggal tersebut. Hal ini menunjukkan betapa tinggi rasa toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita. Yang keempat, ada menjaga toleransi di tengah keberagaman. Di tengah kehidupan yang semakin pluralistik ini dan penuh dengan perbedaan, kita sebagai umat Islam yang telah diajarkan oleh agama kita, jangan sampai perbedaan memicu konflik, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai saran untuk mengenal dan mempererat ukhuwah. Toleransi bukan berarti mengorbankan prinsip agama, tetapi justru menghargai orang lain dalam menjalankan keyakinan tanpa mengurangi hak kita untuk berpegang pada agama yang telah kita yakini. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Ayat ini menegaskan bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyesuaikan agama yang mereka anut. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan penutup. Saudaraku yang saya hormati, toleransi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam kehidupan beragama, kita tidak hanya dihadapkan dalam perbedaan, tapi juga pada peluang untuk memahami dan mempererat persaudaraan. Marilah kita hidup dengan damai dan penuh kasih sayang untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah di antara kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menjaga dan saling toleransi satu sama lain, mengedepankan kebaikan di tengah keberagaman. Amin. Saya Kansatifah Maritza. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.